Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler. P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka menjadi tujuan utama dan penting untuk ditanamkan dan ditekankan kepada peserta didik. SMK Wijaya Putra Surabaya mengangkat 3 tema dalam 1 tahun untuk pelaksanaan P5, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, serta tema wajib untuk SMK yaitu kepekerjaan. Tema pertama yang diangkat adalah gaya hidup berkelanjutan. Berdasar pada dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila pada tema tersebut, SMK Wijaya Putra mengambil topik Clean and Safe School. Diharapkan dapat membuat para peserta didik lebih sadar dengan pentingnya kebersihan dan perilaku sadar akan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja dan belajar di lingkungan sekolah pada khususnya, serta menerapkan sebagai gaya hidup berkelanjutan. Proyek ini dimulai dengan tahap pengenalan bahaya kerja pada masing-masing jurusan, AMDAL, pengenalan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serta kegiatan recycle untuk sampah anorganik dari masing-masing jurusan. Marilah kita sebagai guru, pengajar, membuat peserta didik untuk memahami tentang P5 dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemantapan tentang AMDAL. Ya, nanti ingin tahu dulu AMDAL itu apa sih ya? Apa ya? Analisis. Itu apa namanya? Ya, analisis mengenai dampak lingkungan, betul? Analisis mengenai dampak lingkungan, ya. Kemudian tadi disampaikan juga materi apa tadi? K3. Bisa menyebutkan tadi apa sih K3 itu di Pak Zainul tadi ya Kak ya? Apa? Ya. Pengenalan profil Pancasila. Pengenalan tentang profil Pancasila. Selain itu, selain AMDAL, selain K3, apa lagi yang kamu terima tadi nak? Keselamatan dan kesehatan kerja. Kerja maksudnya di sini sesuai dengan dimensi anak-anak. Terus yang kedua, ketika orang ada kecelakaan juga dan dia tergeletak, pilihanmu baik tapi caranya salah, itu akan berakibat fatal. Karena apa? Orang kalau ketika shock seperti ini, tadi saya sebentar ya, saya lanjutkan yang tadi ya. Ya. Ada. Ini nanti kita akan melakukan satu diskusi setelah kalian tadi dapat materi tentang K3. Nah, kita nanti akan belajar nih diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di K3 itu, terutama di jurusan kalian. Tuh. Nah, di sekolah kita kan ada beberapa jurusan tuh. Ada jurusan TKRO, ada jurusan TKJ, ada jurusan DKV, dan ada jurusan akuntansi. Oke, kalau kalian jurusan DKV ya, oke, jurusan DKV. Kalau di jurusan DKV, nanti K3-nya seperti apa sih? Nah, bahaya kerjanya seperti apa sih yang ada di jurusan kalian? Nah, maka nanti kalian bersama kelompok diskusikan masalah itu.
Satu anak dalam satu kelas di SMK itu ada yang sampai 14 anak nggak masuk sekolah ya karena flu, demam, batuk, pilek ya. Nah ini juga harus kalian waspadai. Kemudian selain itu kira-kira kenapa? Nah, enggak kenapa? Iya. Kamu jawab setahu kamu. Jadi keselamatan itu adalah yang paling utama kalau kita dalam melakukan proses bekerja. Tadi sudah ditayangkan ada beberapa bahaya yang mengancam kalian. Malang itu jangan lupa SMK berapa ya? Maka kita sudah aminnya custom, orang custom kayak juara 1 NTB, juara 2 NTB bukan kota, karena coba bisa dia bisa ngejar walaupun cuma peringkat 2, 4 hebatnya bahkan biasanya sampai juara, benar kan? Kenapa? Yaitu mental juara. Yang membedakan Rossi sama pembalap lain, kalau secara skill, kan semua skillnya sama. Yang beda itu mentalnya. Pernah ada yang balapan dia sama Marquez benar-benar kejar-kejaran, Marqueznya juga, benar? Marquez di depan, kan? Yaitu mentalnya. Panik dia sudah di belakangnya udah ada Rossi. Pernah kamu merasain panik itu? Itu mental juara. Kalau mental itu kuat, mental saya kuat dulu. Dulu saya nggak punya SIM tuh lama. Bikin SIM, nembak, udah itu hilang. Nah, jelas nggak bisa diperbarui kan? Ya. Akhirnya pasrah. Yes, nggak bikin SIM. Yes. Kalau ada operasi, mentalnya dibuat lagi. Santai. SIM. Tinggal biasa. Ada lagi kelas suka-suka. Kelas suka-suka ini gini. Kalian yang kita bertanding di motor. Jadi misalnya nih, yang ada di sini semuanya mau ikut boleh. Tadi kan tanya, lu nggak boleh. Ya ini ya ini. Itu boleh Pak. Apa? Apa? Kamu ikut 2 kelas boleh. Apa? Ikut 2 kelas boleh. Jadi misalnya kamu ikut pelajaran, kan 3 orang. Sama suka-suka. Daftarnya kan atas nama 1 orang yang belajar kan. Nah, berarti yang temennya yang lain masih boleh ikut suka-suka. Ngecat-ngecat helm, diupload. Cuma ini nggak ada finalnya. Jadi benar-benar yang ini tim satu rem, mana yang bagus, mana yang baik. Tahu-tahu kan dapat hadiah, dapat hadiah, dapat hadiah. Nggak suka ya. Yang final cuma umum, profesional, umum sama pelajar. Suka-suka online semua ya Pak? Online, online.
ya, atau terlalu dalam kotor. Jadi poinnya kalau isolasi itu samping harus paham ya, kreativitasnya kembali ke kalian, bikin motif. Saran nggak usah terpatok di silver, di warna-warna yang ada, isolasi cari sendiri, ini dipakai ini soalnya.
pembelajaran P5. Di sini kita prosesnya yaitu mengolah bahan limbah. Tujuannya dari sini yaitu anak-anak dituntut bersikap kritis, ya, bernalar kritis maksudnya, terus kreatif, mandiri dengan produk-produk yang dihasilkan mereka. Bisa kreatif untuk mengolah bahan limbah yang ada, bisa bahan kertas atau sesuai dengan kompetensi mereka. Jadi kebetulan di sini anak TKR dia mengolah bahan dari kerdus untuk produk-produk mereka. Terus dikasih ininya, dikatarin di sini. Ya sudah. Terus Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membuat hiasan dinding. Bahan dan alatnya ada koran bekas, kardus bekas, lem, gunting, tali rokok, tutup sapu, pensil, tali tampan. Lihat depan. Pertama, ukur koran menjadi bentuk lingkaran dengan alat kaleng rokok sebanyak 20 lingkaran dengan ukuran 8 cm. Dan bentuk kardus berbentuk lingkaran 16 cm. Lalu gunting lingkaran koran bentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengolahan limbah. Biasa biar Estetik koran dengan kardus. Dan ini bagian bawah untuk merekatkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan P5 saya. Yang pertama ini ada produk saya. Nama saya Bismillah Ramadhani dari kelas 10 DKV 2. Saya lahir di Surabaya tanggal 14 Oktober. Pembatik lem kertas dan kertas kami. Ini saat proses pembuatan. Dan ini hasilnya. Bisa dijelaskan. Ya, dijelaskan akar itu yang mana? Kan ada yang nggak tahu. Perlu nggak, Pak? Ya iya dong. Ya dong. Di vlog kok. Yang mana akarnya? Kertas kami. Rukutan dulu. Nah, terus Ini mulai. proses pembuatannya. Ya kayak gimana? Ini tetap. Jelasin ini kan ada
Jawa Timur dan NTT. Nah, perkenalannya cukup itu dulu, nggak panjang-panjang. Nanti apabila Adik pengen tahu siapa sih pemateri ini, tinggal browsing aja di Chrome atau di Google, ketik aja namanya Fenri Kalam, pasti keluar ya. Oke, pelatihan mempunyai uang untuk beli polis asuransi untuk melindungi diri, itu belum tentu bisa membeli keselamatan ya. Kalau punya polis asuransi, misalkan kalau kecelakaan nanti akan menanggung biaya ini, itu dan lain-lain ya. Tetapi kan kecelakaan ini tetap terjadi, benar nggak? Nah, gimana adik meskipun nggak punya uang tetap selamat, tetap aman? Nah, dengan belajar ikhtiarnya dengan belajar tentang ilmu safety riding ya, dan mengerti pentingnya keselamatan berkendara buat adik-adik itu semua. Ingat, adik-adik, ini kesempatan yang nggak semua siswa dapatkan. Materi ini mungkin nggak ada di kurikulum sekolah manapun ya. Dan yang ada di sini termasuk adik-adik yang beruntung, jadi memanfaatkan, jangan bicara sendiri gitu ya. Sepakat? Oke, kita lanjut. Pelatihan hari ini bertujuan agar peserta memahami pentingnya keselamatan berkendara, dan yang kedua, peserta memahami teknik dasar berkendara. Yang ketiga, adik-adik itu mampu mengenali dan memprediksi bahaya. Jadi adik-adik teknik berkendara yang cukup, tapi tidak bisa memprediksi bahaya, itu juga kurang lengkap ya. Ini kesempatan ya, dan di softwarenya safety ridingnya Honda itu seperti saat ini ya, jadi kita itu mensosialisasikan tentang keselamatan berkendara kepada semua masyarakat dari mulai usia TK, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi, dan ini semua gratis. Ya, itulah bentuk awareness Honda pada masyarakat, karena dua filosofi Sujiro Honda tadi ya. Nah, ini pusat pelatihan berkendara Honda itu di Indonesia ada 9 tempat ya, dan di adik kalau ada kunjungan perusahaan itu bisa bilang ke bapak ibu gurunya, kunjungan perusahaan ke tempat kita MPM distributor, kita ada safety riding center juga di sana. Adik bisa berlatih safety riding, juga mengetahui gimana sih flow-nya dari Astra itu motor dan spare part. Semua selamat dari sebuah kecelakaan yang berdampak negatif. Jadi itu harus memakai perlengkapan berkendara yang lengkap ya. Perlengkapan berkendara tadi, dan semua jawabannya ada di sini ya. Di tahun 2019 itu terjadi 116 itu kendaraan yang terlibat adalah kendaraan roda 2 motor ya. Ini kendaraan yang adik setiap hari pakai untuk kemana-mana ya. Nah, 100 ini yaitu di usia 14 sampai 39 tahun. Karena apa? Karena kita di usia ini mobilitas kita tinggi, kita sering bepergian dan berhubungan dengan jalan raya. Kesehatan yang kurang, ini faktor manusianya. Ini faktor penyebab kecelakaan itu ada juga. Yang pertama faktor manusianya, dan salah satunya adalah kesehatan. Kalau kita kurang sehat, naik motor itu pasti konsentrasi kita kurang. Dan ini ada salah satu contoh pengendara yang kurang sehat tapi dipaksakan untuk naik motor ya, seperti ini tadinya ya. Kalau kurang sehat pasti akibatnya mengendalikan motor itu akan seperti itu. Dan yang keempat, emosi. Jadi kalau naik motor di usia kalian ini emosinya masih labil, benar nggak? Emosinya nggak naik motor? Enggak. Kalau ngecek cewek enggak. Nah,
berkendara dengan emosi, akibatnya akan terjadi perkelahian dengan pengendara lain, adik-adik ya. Nah, ini yang ini kita hidup di negara plus 62, ya kan? Dan etika, attitude berkendara kita, adik-adik, pernah nggak? Saat yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan kenapa? Karena pengguna jalan lain. Dan yang kedua karena kondisi lingkungannya. Dan yang ketiga karena cuaca ekstrim. Ya. Nah, ketiga faktor ini yang bisa menyebabkan kecelakaan. Dan 90%-nya penyebab kecelakaan adalah di faktor. Tidak terasa sudah 2 minggu lalu kegiatan pelaksanaan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik Clean and Safe School diharapkan membuat para siswa itu sadar dengan pentingnya kebersihan dan perilaku, sadar akan keselamatan dan keamanan bekerja dan belajar di lingkungan sekolah, serta menerapkan sebagai gaya hidup berkelanjutan. Jadi ada beberapa proyek yang mereka lakukan dan mereka laksanakan, salah satunya adalah tentang AMDAL, analisis dampak lingkungan, serta pengenalan keselamatan dan kesehatan kerja dan kegiatan recycle untuk sampah-sampah anorganik dari masing-masing jurusan. Di sana mereka dituntut untuk membuat sebuah produk, membuat karya dari sampah-sampah yang ada dari residu atau recycle-nya dari masing-masing jurusan itu diolah menjadi sebuah produk yang sangat luar biasa. Salah satunya seperti ini. Contoh ini produk dari koran bekas, juga ada kertas bekas hasil dari green out yang sudah tidak bisa dipakai lagi atau tidak digunakan. Dibuatlah sebuah bentuk bunga dan juga vas bunga ini salah satu karya yang luar biasa. Bukan hanya produk ini saja, tapi mereka juga dituntut untuk mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan dari hasil apa yang sudah mereka buat. Itu salah satu contoh pengimplikasian dari profil belajar Pancasila, yaitu salah satunya dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah satunya adalah memahami keterkaitan ekosistem bumi. Jadi konsep sebab akibat antara berbagai ciptaan Tuhan dan mengidentifikasi sebagai berbagai sebab yang punya dampak baik atau buruk terhadap lingkungan, terus menjaga lingkungan alam sekitar. Berikutnya adalah bernalar kritis, mengidentifikasi dan mengklarifikasi dan mengolah informasi, bahkan merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Ya, jadi menjelaskan asumsi yang digunakan, menyadari kecenderungan, konsekuensi bias pada pemikirannya, serta berusaha mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkan dari masing-masing persepsi yang berbeda-beda, serta kreatif menghasilkan ide, solusi masalah, ya, mencari solusi alternatif dari masalah-masalah yang ada, bereksperimen dengan berbagai pilihan solusi yang kreatif. Mereka bereksperimen dengan berbagai pilihan yang kreatif untuk menentukan gagasan sesuai dengan perubahan yang ada. Itulah salah satu kegiatan aktivitas selama 2 minggu ini. Jadi kita melakukan penilaian-penilaian, mulai berkembang, belum berkembang, berkembang sesuai harapan, atau berkembang melebihi dari harapan yang kita inginkan. Jadi paling tidak kita dari perkembangan itu, maka siswa-siswa itu jadilah siswa yang sesuai dengan Pancasilais. Terima kasih, sampai ketemu di proyek P5 selanjutnya, yaitu kearifan lokal. Saya Wijaya Putra, kompeten berkarakter.